masalah minuman, itu juga harus diwaspadai. Ini yang bagian melakukan antisipasi. Oleh karena itu kita sampaikan ke seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman-ancaman teror yang memang ditujukan untuk Polri, yang memang ditujukan untuk markas-markas Polri. Dengan adanya himbauan tersebut, seluruh jajaran Polda sudah diberikan arahan untuk mewaspadai makanan. Jajaran Polda mengaku siap dan selalu waspada terkait ancaman teror yang ada. Anggota polisi, khususnya yang bertugas di wilayah hukum Polda DIY, kita lebih meningkatkan kewaspadaan. Bagaimana peningkatan kewaspadaan itu? Tentunya secara internal dan eksternal. Internal adalah kita pengamanan mako, baik itu Polsek, Polres, Polda maupun pos-pos polisi, demikian juga asrama kesatrian. Ini lebih ditingkatkan pengamanannya. Jadi kalau untuk pengamanan mako ini dipertebal, Mbak. Jadi di samping Sabara yang mengamankan, ini juga dari adik-adik kesatuan Brimob bersenjata lengkap. Polda menginstruksikan kepada seluruh anggota di lapangan, khususnya yang melaksanakan tugas berbaju dinas maupun yang anggota yang melaksanakan penjagaan di kantor-kantor kepolisian, ini untuk lebih waspada dan pemeriksaan tetap kita laksanakan secara ketat dan agar kita tidak mudah menerima dalam bentuk makanan apapun dari masyarakat yang tidak dikenal, karena bisa atau kemungkinan terjadi ancaman teror itu juga melalui makanan. Penjagaan ketat kepolisian daerah dengan adanya ancaman dari kelompok teroris terlihat di pintu masuk markas Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Polisi bersenjata laras panjang lengkap bersiaga di pintu masuk Polda Jabar. Semua tamu baik yang menggunakan motor maupun mobil diperiksa secara teliti. Antisipasi terkait ancaman teror kepada pihak berwajib tentu saja harus diwaspadai, mengingat aksi teror yang kerap terjadi secara tidak terduga. Tim Liputan, Metro TV. Kelompok teroris disinyalir berencana mengancam anggota kepolisian dengan racun sianida terpengaruh dari kasus pembunuhan Wayan Mirna. Sebuah telegram rahasia beredar di kalangan Polri yang berisi imbauan waspada terhadap ancaman teror sianida yang menargetkan anggota kepolisian. Telegram rahasia tersebut diterbitkan Polda Jawa Timur kepada jajarannya berdasarkan laporan intelijen. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto membenarkan adanya telegram rahasia tersebut. Menurutnya, pola ancaman teror di Indonesia kini telah mengalami pergeseran tren. Ancaman teror kini menargetkan anggota kepolisian dan sudah menggunakan cara-cara non-konvensional seperti racun sianida. Oke, siap. Tidak menutup kemungkinan ya, upaya-upaya lain yang akan mereka lakukan selain upaya konvensional sporadis kepada cara-cara lain. Adanya pergeseran, mungkin mereka akan menggunakan cara-cara lain, entah apakah dengan menggunakan zat. Beberapa waktu yang lalu pernah kejadian di Depok ya, dengan menggunakan zat kimia. Kemudian juga, nah mungkin ada upaya lain. Nah inilah kita ingatkan kepada teman-teman kepolisian seluruhnya. Pemerintah mengantisipasi adanya rencana teror di bulan Februari. Dalam rapat kerja, Komisi 1 DPR dengan sejumlah mitranya disepakati untuk memperkuat koordinasi antar lembaga guna mengantisipasi pergerakan teror. Meski telah memperoleh informasi ancaman teror di Februari, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan pihaknya terus meningkatkan keamanan. Luhut mengaku cukup sulit bagi intelijen sebuah negara mengetahui secara pasti lokasi dan waktu ancaman aksi teror. Namun pemerintah berupaya meningkatkan pengamanan di beberapa titik yang dianggap rawan. Pariwisata ingin menggarisbawahi, tidak ada istilah kecolongan buat kami. Kami sangat tahu sekali sekarang bagaimana perjalanan daripada kelompok-kelompok ini. Yang tidak kami bisa tahu adalah kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan. Karena itu menyangkut kepada pikiran orang dan hati. Tapi kami tahu di mana mereka bergerak. Itu sebabnya kami chasing terus atau kejar terus sekarang. Sementara meski masih ada sejumlah perbedaan pandangan fraksi, namun menurut Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfuz Siddiq, penguatan koordinasi internal pemerintahan perlu dilakukan demi mencegah aksi teror.
DPR pun masih menunggu draft revisi Undang-Undang Terorisme dari Presiden. Dengan pemerintah yang punya tugas fungsi di penanggulangan terorisme ini banyak, perangkat peraturan perundang-undangannya juga lengkap ya, dan secara anggaran juga sudah cukup memadai. Nah, tinggal memang yang tadi disepakati peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Ya, selain juga tadi kita sepakat bahwa pemerintah akan segera mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan DPR akan membahas itu. Ya, walaupun dalam pembahasan tadi fraksi-fraksi itu masih berbeda-beda pandangan ya, tapi ini kan draftnya memang belum masuk dari Presiden ke DPR. Himbauan untuk selalu waspada diingatkan kepada seluruh aparat keamanan. Namun perlu ada upaya pencegahan aksi teror yang ekstra. Untuk itulah pemerintah mendorong DPR segera merampungkan revisi Undang-Undang Terorisme agar bisa memberi kewenangan aparat melakukan aksi pencegahan. Tim Liputan, Metro TV. Jenazah terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri kemarin di Bema, Nusa Tenggara Barat dibawa ke Mataram, Nusa Tenggara Barat sebelum nantinya dibawa ke Jakarta. Muhammad Fuad alias Fajar alias Chan, terduga teroris yang ditembak mati di kediaman orang tuanya di Kelurahan Penatoi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dibawa ke Mataram untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Menurut pihak kepolisian, terduga teroris yang masih berumur 26 tahun ini terlibat dalam kasus penembakan Kapolsek Ambalawi Bima AKP Anumerta Abdus Salam hingga tewas tahun 2014 silam. Ia juga tercatat tergabung dalam jaringan Santoso. Sebelumnya Densus 88 melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Kelurahan Penatoi pada Senin kemarin. Dalam penggerebekan, 1 orang tewas, 1 ditangkap, 1 lainnya berhasil kabur. Selain itu, salah seorang petugas juga mengalami luka tembak. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti mengatakan kelompok terorisme Santoso memiliki pengaruh cukup kuat di Bima, Nusa Tenggara Barat. Santoso yang sempat tinggal di Bima juga memiliki kesempatan mengembangkan jaringannya hingga akhirnya bergerilya di pegunungan Sulawesi Tengah. Jadi hanya di Bima? Di Bima, ya. Kan memang ada sumbernya, istrinya Santoso itu dari Bima yang kedua. Itu dari Buan. Jadi ada beberapa orang-orang yang di Bima itu terkait dengan Santoso. Ini banyak juga yang sudah di Poso dan bergabung dengan Santoso. Jadi tidak heran kalau memang ada jaringannya yang ada di sana. Jadi Santoso sekarang bergabung di atas sana. Di Poso, Pak? Di Poso? Di gunung, ya sama Santoso di gunung sana, di yang istri keduanya itu, Pak? Sana. Istri yang pertamanya, Pak? Istri pertama ada di Tambarana, jualan dengan anaknya yang ada di sana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pejabat di Mahkamah Agung Andri Tristianto diyakini tidak bertindak sendiri dalam kasus dugaan suap terkait dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi. Ini terkonfirmasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin siang menggeledah ruang kerja milik Andri Tristianto. MA pun didesak mereformasi total lembaganya. Selama 2,5 jam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja milik Andri Tristianto Sutrisna, pejabat di Mahkamah Agung yang ditangkap KPK Jumat malam. Penggeledahan dilakukan guna mengembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Iya, penggeledahan dilakukan memang untuk mencari jejak-jejak dan semua bukti yang terkait dengan kasusnya ya, berupa apa saja yang bisa menguatkan hasil pemeriksaan nantinya. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Mahkamah Agung bukan yang pertama kali. Dalam kurun waktu 5 tahun, setidaknya ada 3 pejabat non-hakim di Mahkamah Agung yang terlibat kasus korupsi. Mahkamah Agung sepertinya tidak belajar dari pengalaman buruk sebelumnya. Hakim Agung MA Gayus Lumbun pun gerah dengan praktik mafia seperti itu. Menurut Gayus, kelemahan itu terjadi akibat belum adanya kriteria yang jelas dalam penentuan sumber daya manusia yang membawahi bidang hukum. Ini usul atau appeal saya kepada DPR, buatlah undang-undang yang lebih tepat bahwa ketua-ketua muda atau ketua-ketua kamar yang sifatnya membantu
Ketua Mahkamah Agung diatur undang-undang, dipilih di antara Hakim Agung seperti memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan pihaknya akan lebih memperketat pengawasan di tingkat MA ataupun peradilan di bawahnya. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Meskipun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman Fuad Amin, aset milik Fuad batal disita KPK. Itulah alasan KPK yang kembali mengajukan kasasi putusan Fuad Amin ke Mahkamah Agung. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan meski putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih tinggi, putusan itu masih tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Apalagi KPK menaksir aset yang dimiliki Fuad Amin dan sudah disita KPK cukup banyak. Aset itu diantaranya berupa harta bergerak seperti kendaraan roda 4, roda 2, serta harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, apartemen yang bernilai puluhan miliar. Diperintahkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dikembalikan ke Fuad Amin. Harta yang dirampas itu tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU. Karena itu maka KPK mengajukan kasasi. Nah, jumlah uang awalnya dari berapa ke berapa itu sehingga harus mengajukan kasasi? Ada beberapa harta bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya disita oleh KPK, kemudian di dalam tuntutan itu diminta untuk dirampas untuk negara, itu tidak dikabulkan dan menurut putusan diminta untuk dikembalikan kepada terdakwa maupun